سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغفرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Al-babul awwal fi fadilatil ilmi ulama. Jadi karena masih baru-baru ya. Jadi masih baru, jadi untuk membuat kita semangat. Jadi kita melangkah, biar melangkah itu niat mencari ilmu itu tambah mantap dengan mengetahui dasar atau dalil. Jadi bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama. Jadi membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Jadi kalau yang kita kemarin risalatul jami'ah itu insyaallah kita lanjut setelah membahas tentang bab ilmu dan ulama. Insyaallah minggu-minggu berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi baginda Rasul bersabda kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ya bani Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ibki alfi raqabatin." Jadi kata baginda Rasul, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam majelis ilmu, tidak menyentuh pulpen, tidak bawa pulpen. Kan ada yang bawa pulpen, ada yang tidak. Jadi dudukmu sesaat di majelis ilmu, kamu tidak membawa pulpen, tidak menyentuh pulpen, tidak menulis. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min ibki alfi raqabatin, adalah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi itu tak bawa pulpen. Kalau bawa pulpen gimana? Ya insya Allah lebih dari itu. Wa nadruka ila wajhil alim khairun laka min alfi warasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kata baginda Rasul, pandanganmu kepada wajah orang alim adalah lebih baik daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di dalam jalan Allah. Di jalan Allah 1000 kuda, Pak. Jadi kita punya 1000 kuda atau beli 1000 kuda disedekahkan di dalam jalan Allah. Jadi tidak, tadi kita sudah melihat orang alim itu Rasulullah tadi kan ada dia, Pak. Nah, jadi yang sampai tidak melihat, maka kita itu mesti letakkan foto, harus ada foto di rumah. Jadi kalau ada ulama itu, bahkan ada ulama mengatakan itu kalau kita ruwet nih, kusut hati kita, kusut kepala kita, kusut, lihatlah wajah ulama, diperhatikan saja, diperhatikan, dilihat. Maka kalau awal-awal kan saya bilang itu kalau mau tidur kita kan, jadi lewat dulu lihat Syekhona bimbing kami, gurunda bimbing, dalam hati kita, orang tadi itu tidak meninggal. Kalaupun meninggal itu kan jasadnya saja, artinya tidak meninggal. Jadi dikatakan pandanganmu kepada wajah orang alim adalah lebih baik daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di dalam jalan Allah. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Jadi salammu kepada orang alim adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tadi ada mengucapkan salam enggak sama Habib? Ada assalamualaikumnya Habib tadi. Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindwan. Jadi lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi kalau bab ibadah itu, kalau dalam kitab Hamis Kifayatul Akiyah itu disebutkan itu, jadi berbakti, pernah disebut berulang-ulang. Jadi berbakti saja, khidmat, berbakti kepada orang alim 1 minggu itu dicatat amal ibadah 70 tahun. Maka kalau orang-orang tua dulu itu kan kalau berbakti pada orang alim, pada kiai itu, pada habib biasanya, jadi yang dicari itu berkah, barokah. Barokah itu apa yang kita cari? Barokah itu khairul ilahi bisyai.
Jadi kebaikan Allah yang diletakkan di dalam sesuatu. Atau ada yang menyebutkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada yang menyebutkan barokah itu jundun min junudillah bisyai. Jadi tentara Allah, satu tentara Allah yang Allah letakkan. Jadi tentara Allah dari banyak-banyak tentara Allah yang diletakkan di dalam sesuatu. Jadi kalau makanan berkah, nasi itu berkah, kita makan, maka nasi yang masuk ke dalam tubuh, karena nasi itu barokah, maka nasi itu mengajak tubuh bergerak ke dalam perkara-perkara syariat. Jadi pergi ke tempat pengajian senang, ibadah juga senang tubuh itu, karena yang masuk itu berkah, barokah. Nasi. Kalau umur itu barokah, maka umur itu diisi dengan perbuatan syariat. Kalau tidak diisi dengan perbuatan syariat, berarti umurnya tidak berkah. Kalau diisi barokah itu masuk kepada anak, maka anak itu mudah untuk mengikuti perintah orang tua, mudah berbakti kepada orang tua. Maka jundun min junudillah bisyai. Jadi satu tentara Allah dari banyak-banyak tentara Allah yang diletakkan sesuatu. Itu barokah namanya. Jadi kalau kita sama juga, kita ngaji ini kan cari barokah sebetulnya. Jadi barokah. Jadi kalau mengapa harus pakai kitab? Habib Hussein itu berbicara berapa kali di setiap pagi. Kemarin lagi tadi. Beliau itu suka kalau baca kitab, lebih suka membaca kitab, pengajian baca kitab daripada beliau itu. Nah, kalau kita baca kitab kita kan duduk sama pengarangnya, Pak. Kata Haidar itu, beliau mengutip perkataan gurunya Habib Umar. Kalau kita baca kitab karangan ulama, maka kita duduk sama ulama. Kalau ulamanya itu wali, maka dikatakan dalam Tadhkiratul Mustafa itu, maka duduknya kita bersama wali itu adalah lebih baik daripada beribadah seantero dunia, seantero bumi dalam keadaan terpotong-potong. Bapak ingin tahu siapa yang mengarang kitab ini? Yang mengarang kitab ini namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti itulah yang mengarang. Dia satu pengarang kitab tafsir Jalalain. Nah, kalau di pondok-pondok salaf, bukan salafi ya Pak ya. Salafi itu beda. Salafi itu yang jingkrang-jingkrang, itu salafi namanya. Kalau pondok salaf atau salafi itu pondok salaf. Pondok salaf itu adalah pondok yang belajar kitab-kitab kuning begini lah. Kitab-kitab kuning. Itu. Kalau pondok-pondok modern itu tidak belajar kitab-kitab kuning, mereka punya kitab sendiri, bahasa mereka. Bahkan nak berhubungan badan menghasilkan keturunan yang baik-baik juga harus tahu ilmunya, tak asal-asal saja. Maka ilmu itu menempati posisi yang penting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadratan. Barang siapa yang memandang kepada wajah orang alim nadratan, sekali saja pandangan. Melihat tadi ada hujat itu lihat. Fa faraha biha. Kemudian ia bahagia dengan pandangan itu. Lihat. Senang melihat satu orang alim, senang. Lah kalau udah begitu kata Rasulullah gimana? Khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrah malakat. Maka Allah ciptakan dari pandang itu seorang malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu memohonkan ampunan kepadanya sampai kiamat. Cuman maka harus ada foto. Di sini tak ada ya? Tak ada lah ya. Oh iya. Ada kali ini. Ya harus ada foto. Dan harus diapa? Harus foto. Nah, kalau saya tidak menyimpannya di dinding, tapi simpan di hati saya. Maka kalau sebelumnya saya menyebutkan saya tidak pernah melupakan guru dalam 24 itu, tidak pernah lupa. Di dalam jangka 24 jam itu tak pernah. Karena saya punya keyakinan apa yang saya peroleh hari ini itu salah satunya adalah madat atau barokah dari diri. Maka sampai saya mati baru lupa pada diri. Itu kalau saya mau lupa.
Jadi jangan lihat ada fotonya, jangan. Nah, gitu. Nah, jadi dilatih saja, dilatih, tahan waktu gitu. Karena rumusnya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Sederhana rumusnya. Karena kita itu tidak punya nilai di sisi Allah, maka kita harus senantiasa bersama orang yang punya nilai kepada Allah. Logika sederhananya, Anda nak menghadap kepada gubernur, bisa nggak menghadap Bang Sarim? Nggak bisa kan? Ke siapa? Pasti dilarang protokoler. Tapi kalau kita kenal sama orang yang dipercaya oleh gubernur atau ajudan gubernur, gampang nggak Pak? Gampang. Oh ini orang saya nih Pak Bu. Oh iya, ada perlu apa gitu. Maka bahasa dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shodiqin, bersamalah orang yang jujur. Ma'as shodiqin, orang shodiq itu siapa? Para ulama. Maka kalau dalam hadis baginda Rasul, kun ma'allah, jadilah engkau bersama Allah. Harus kita ingat pada Allah. Wa illam tastati ma'aman kana ma'allah. Jika engkau tidak mampu untuk ingat kepada Allah 24 jam tidak ingat kepada Allah, maka ma'aman kana ma'allah, maka bersama orang yang bersama. Maka kalau kita sudah bersama guru dan guru, maka guru itu akan mengantarkan kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah akan mengantar kepada Allah. Begitu rumusnya. Itu rumusnya. Maka beruntung kalau di hati ulama itu ada murid itu. Maka kalau kami Pak, kalau kami dulu, jadi waktu kami jadi nyantri itu sederhana dengan guru-guru itu. Yang penting disebut ya nama udah, disebut saja nama sudah, dikenal sudah, berarti di hati dia itu ada kita. Maka saat Allah melihat hati guru itu, hati dia itu ada kita di situ. Kalau sudah ada kita, berarti enak kita. Kan itu rumusnya. Maka kalau dalam kitab Tazkiratul Mustafa itu disebutkan Tazkiratul Mustafa itu, Allah itu melihat 360 kali sehari semalam kepada hambanya. Maka dikatakan barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah sekali saja, maka orang itu tidak akan celaka selamanya. Jadi tidak akan celaka. Nah, maka kita beruntung punya guru-guru itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Kata baginda Rasul, barang siapa yang memuliakan orang alim faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Jadi kita muliakan orang. Jadi mengapa kalau ada guru, contoh kayak Habib Zain, ada sandarnya kita muliakan. Jadi mengapa kita angkat? Karena kita mendapatkan. Karena memang di masa Rasulullah itu ada. Jadi kalau Rasulullah itu tukang ngemas sandal, bawa kadang sandal itu adalah sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau ada cerita dalam tarekat itu ada seorang murid berzikir tak bisa khusyuk, biasanya khusyuk tapi satu tempo tak khusyuk, dipaksa tak bisa khusyuk, dipaksa tak bisa. Karena dia punya guru, akhirnya karena sudah tak mampu, tak kuat, masalahnya juga akar masalahnya juga tidak diketahui, maka sang guru bilang, kau pengen tahu ngapa kau berzikir tak bisa khusyuk? Iya guru. Nah, kau tadi itu lewat, kemarin itu kau pernah lewat, sandal aku itu kena kau injak. Ada nyebutnya karena terserempet. Apa namanya terserempet? Kata sang guru itu. Jadi waktu kau berjalan, sandalku itu terserempet oleh kakimu. Ya itu. Hati-hati, pokoknya guru itu hati-hati gitu. Itu ada dalam bahasa tasawuf begitu. Maka dikatakan barang siapa yang memuliakan orang alim maka sungguh memuliakan aku, kata baginda Rasul. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan aku maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Jadi rumusnya itu kata Rasulullah. Rasulullah itu nggak ngajarkan rumus pada kita. Nah, memuliakan orang alim berarti memuliakan Rasulullah, memuliakan Rasulullah berarti memuliakan. Fama'wahu faqad akramallahu wa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah maka tempat kembalinya, tempat mengungsinya besok adalah surga. Surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Kata baginda Rasul, tidurnya orang alim adalah lebih utama daripada ibadah orang yang bodoh. Jadi kalau bahasan sebelumnya, 2 rakaat orang alim itu bisa mengalahkan 1000 rakaat orang. Kalau kita duduk di sini, Pak, kita duduk di sini itu adalah lebih baik, sesaat kita belajar ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban min ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalli alfa raka'atin tatawwu. Jadi kata baginda Rasul, barang siapa yang belajar satu bab ilmu yang ia beramal dengannya atau tidak beramal dengannya, diamalkan atau tidak ilmu itu, karena afdalu min Al-Imam As-Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Abi Al-Haddad. Jadi beliau itu cicit dari Imam Ad-Darfebrati. Jadi dalam kitab itu disebutkan Imam Jalaluddin Suyuti itu berjumpa dengan baginda Rasul 77 kali. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah aku dihisab besok? Rasulullah benar maksud. Kata Rasulullah, tidak dihisab. Orang itu kalau tidak dihisab masuk los sudah. Tak dihisab. Pengen dihisab apa? Kalau sudah diperiksa pasti man musibah udibah, kata ulama begitu. Barang siapa yang diperiksa maka akan disiksa. Mudah-mudahan kita semuanya tidak diperiksa. Rombongan malam pengajian malam Selasa, yuk untuk surga semua, amin. Gitu kan. Kata operator ada yang mampir, operator lah tugasnya gimana tataran. Ya pokoknya dia lah jamaah tuh kemana-mana kan, ada yang melengkok mau nah, itu kaitan dengan nah, kita dulu dengan Jalaluddin Suyuti itulah yang membahas tentang maulid sangat banyak sekali. Bahkan beliau yang membahas tentang maulid kemudian melaksanakan maulid dan maulid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un. Kata baginda Rasul, seorang ahli faqih, seorang ahli fikih. Ahli fikih itu adalah orang yang ahli tahu halal haram, tahu makruh sunnah dan makruh. Itu ahli fikih namanya. Jadi faqihun wahidun, seorang ahli fikih, mutawarri'un yang warah. Warah itu adalah tarkul muharramat wasyubhat. Jadi orang yang meninggalkan perbuatan haram dan perbuatan syubhat, itu namanya warah. Dulu waktu saya kelas 3 sanawiyah di pondok, namanya Ki Ali Makki itu mengajar tentang taklimul muta'allim. Taklimul muta'allim itu digarang oleh Imam Az-Zarruji, jadi bermazhab Abu Hanifah. Jadi kata beliau saat menjelaskan tentang warah banyak, akhirnya beliau mengatakan warah itu sederhananya adalah Anda itu tidak sembarangan makan di warung. Jadi itu tidak sembarangan makan di warung. Coba diperhatikan kadang warung-warung itu tidak ada warung-warung yang tidak memperhatikan tentang najis, apalagi warung-warung bergib ya lah. Nanti airnya 1 timba tapi bisa mencuci berapa piring berapa mangkok, letakkan di sini, diinjak-injak lewati orang lalu lalangan. Nah, kata Kiai Ali Masjid itu saya katakan betul, warung itu sederhananya adalah Anda itu tidak sembarangan makan. Mengapa? Karena kalau barang najis yang kita makan masuk ke dalam, maka badan ini mengajak kepada perkara-perkara tak baik. Maka mudah-mudahan kita mampu menjaga isi badan kita. Maka Rasulullah faqihun wahidun mutawarri'un, seorang ahli fikih yang warok, asyaddu ala syaitan, adalah lebih berat atas syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in, adalah lebih berat atas syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam beribadahnya tapi bodoh. Orang itu bodoh, wara'in maka sebelumnya pernah kita bahas pernah kita singgung, itu pernah menyampaikan bagaimana ketika bercerita tentang iblis setan itu tidak masuk ke dalam masjid. Dalam masjid itu kan ada 2 orang, ada yang sholat, ada yang tidur. Jadi saya ditanya, setan itu apa tidak masuk, takut pada orang yang di dalam. Yang bertanya, wajar ketika melihat ada orang sholat, wajar kau takut karena ada orang sholat. Apa kata setan? Aku tak takut dengan yang sholat tuh, karena yang sholat itu bodoh.
Orang itu bodoh. Aku takut yang tidak tuh. Tahu itu. Jadi kalau orang udah pinter, udah mampu menguasai ilmu agama, maka setan juga akan takut. Ada. Maka mudah-mudahan dari majelis ini kita mampu sedikit-sedikit bertambah ilmu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah yang tidak berilmu maksudnya. Karena ada orang ini kadang beribadah saja tapi ilmunya sedikit. Kan ada begitu, Pak. Ada orang itu ilmunya sedikit tapi ibadahnya banyak. Ada orang itu ilmunya banyak, ibadahnya sedikit. Ada orang itu ilmunya banyak, ibadahnya banyak. Ada. Jadi kata baginda Rasul, keutamaan seorang alim atas orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Bintang, nah bagaimanapun berjuta-juta bintang tidak bisa menghadapkan satu bulan. Jadi langit itu kalau kita lihat bintang itu kan banyak berjuta-juta, tetapi masih dikalahkan oleh satu bulan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala an yata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Jadi bagi Rasul, barang siapa yang melangkahkan kaki, memindahkan telapak kakinya, jadi kakinya itu dipindahkan, artinya melangkah dari satu langkah ke langkah. Tujuannya apa? Dia ta'allama ilman, untuk menuntut, untuk belajar ilmu. Ghufira lahu qabla ayyahtuwa, maka diampuni baginya sebelum melangkah. Enak kan, Pak? Enak ya. Ya malam Selasa mau niat cari ilmu ya. Belum melangkah saja sudah Allah ampuni. Coba Bapak tidak cari ilmu, melarat dia pun mesti menangis ya, mesti menangis ya. Belum lagi kalau dalam kitab Minhajul Majalis itu kan sehari semalam Allah menurunkan 1000 rahmat, 999 Allah turunkan kepada ulama dan para pencari ilmu. Satu rahmat itu diberikan selain kedua kategori itu. Nah, kalau kita batang tidak perlulah, sudah ada namanya rahmat sudah. Ya rahmat, ya mudah-mudahan amin kita dapat rahmat Allah itu udah ada, itu perkataan baginda Rasul. Dan Rasulullah tidak berbohong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah ulama, kata baginda Rasul, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah kurama, mukarramun, mulia lagi dimuliakan. Ulama. Jadi ulama. Karena mengapa ulama itu mulia? Kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Bahwasannya yang takut pada Allah itu adalah ulama. Jadi kalau orang tak berilmu itu tak takut pada Allah. Orang itu merasa dilihat oleh Allah karena orang itu berilmu. Orang itu berbuat, oh ini halal, ini haram, ini makruh, oh ini syubhat, itu orang itu berilmu. Maka ilmu itu penting. Mengapa ilmu itu menjadi penting? Orang yang berilmu juga menjadi mulia di sisi Allah. Karena dalam kitab yang lain, Hamis di Faidul Aqiyah menyebutkan li'annal ibadatah kullaha tatawaqqafu bil ilmi. Karena sesungguhnya ibadah seluruhnya itu tergantung pada ilmu. Mau haji harus tahu ilmunya haji. Daripada ia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Gitu, Pak. Tapi ada ulama mengatakan begini, kalau ada keutamaan ya sekali boleh dikerjakan dengan biar dapat keutamaan. Kalau yang sunnah-sunnah, tapi kalau yang wajib belajar mesti kita lakukan. Sholat, puasa Ramadan itu mesti kita lakukan, wajib kita lakukan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara aliman fa ka'annama zarani. Kata baginda Rasul, barang siapa yang menziarahi orang alim maka seakan-akan ia telah menziarahi aku. Wa man shafaha aliman fa ka'annama shafahani. Barang siapa yang bersalaman kepada orang alim maka seakan-akan ia bersalaman kepadaku. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim fa ka'annama jalasani, maka seakan-akan ia duduk denganku.
faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka seakan-akan ia duduk padaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka akan aku dudukkan ia di hari kiamat bersama aku, kata Rasulullah. Yang itu. Jadi intinya ilmu itu adalah sesuatu yang penting di sisi Allah, karena Allah itu tak mau disembah dalam keadaan bodoh. Jadi Allah itu suka disembah. Jadi kita masih beruntung duduk di sini majelis ilmu, itu tandanya Allah itu mau menerima ibadah kita. Karena rumusnya sederhana, kata baginda Rasul, idza radallahu 'abdan fadra 'alaihi ilma. Jika Allah nak menolak amalan seorang hamba, maka Allah halangi orang itu dari ilmu. Ilmu itu tak masuk, tidak mengaji, tidak mau apa. Jadi itu kita syukur. Bahkan dalam keterangan juga disebutkan, jika Allah nak menolak amalan satu kampung, ibadah orang kampung, maka satu kampung itu Allah bodohkan, bodoh semua. Dalam hal agama maksudnya dia pintar. Kemudian dalam kitab Al-Shalihun Ibad itu disebutkan Allah itu murka. Allah itu tak suka. Murka Allah itu kepada orang yang alim, alim pintar top dunia, profesor, namanya profesor top dunia, arsitektur, namanya profesornya apa ya, ahli bangunan atau profesor apa, tapi itu keluar di luar agama. Tapi dia bodoh dalam hal agama, itu Allah tak suka. Jadi bagaimana? Maka kata Imam Syafi'i itu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin berkehendak dunia, maka harus dengan ilmu. Nah, dapat duit lewat motor, maka harus tahu ilmu buat motor, ya maksudnya. Kan ilmu juga. Lah ya. Nah, dapat duit dari bangunan, maka harus menguasai ilmu bangun. Itu man arada dunya fa alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka wajib atasnya ilmu. Kita nak masuk surga, tak bisa kita mengandalkan nasib. Maka kita harus sungguh-sungguh ibadah, dibenahi dikit-dikit. Kalau kemarin ya, kalau sholat mungsang-munglet gitu ya, kalau kemarin kita juga masih banyak campur sum'ah, ujub, ria, pamer dan sebagainya, kita kikis dikit-dikit melalui ilmu, sedikit-sedikit. Jadi syibran bisyibrin faqalilan, jadi dikit-dikit kita benahi kita. Lalu itu waman aradahuma, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya ilmu. Nah, sukses akhirat ya ilmu, nah sukses dunia juga ilmu. Tapi dalam bahasa tasawuf, dunia dan akhirat itu tak bisa bergabung. Di akhirat namun surga, kak, umpamanya di dunia pengen kaya raya, ya susah, walaupun ada satu dua orang. Karena memang harta itu bagi orang muslim itu bukan tujuan. Kalaupun kita berharta, harta kita banyak, maka harta itu harus ditasarrufkan, digunakan dalam hal-hal syariat. Nah, tujuan. Mudah-mudahan kita mampu senantiasa untuk bermajelis ilmu, kemudian sambil beramal sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, dan alhamdulillah kita bisa ngaji di sini. Allah alam bisawab. Mari kita tutup dengan membaca tahlil pendek. Jadi pahalanya kita niatkan